Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ajaran kita sore ini tafsir juz amma. Alhamdulillah kita sampai di tafsir surat Al-Qari'ah. Namun sebelumnya sedikit saya bawakan pengantar, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Darda, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakhiso atau fasakhoso basarihi ilas samai atau basarahu, maka Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit. Sumakala, kemudian Rasul bersabda, hada awanun, ini adalah waktu atau sekarang ini. Artinya ya pada saat itu, pada saat beliau bersabda, yuhtalasu al-ilmu, diangkat ilmu, minan nas, dari manusia, hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sampai manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan ilmunya. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari, maka Ziyad keheranan dengan apa yang ada yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kaifa yuhtalasu al-ilmu minna, bagaimana ilmu diangkat dari kami? Di antara tafsirnya akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkan pembawanya, ya. Bukan dilupakan dari orang yang berilmu, tapi yang berilmu wafat. Waqad qara'na al-Qur'ana, sementara kita ini sudah hafal Al-Qur'an. Pemahamannya Labid, kalau bisa baca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, berarti dia berilmu. Kan sahabat juga tahu, para sahabat hafal Al-Qur'an, tapi Rasul mengatakan sekarang ilmu diangkat. Maka juga gelisah ini Labid, Ziyad bin Labid, dia bersumpah, wa wallahi, demi Allah, lanaqra'annahu, kami akan mengajari untuk baca Al-Qur'an, walanuqarri'annahu nisa'ana wa abna'ana, kami akan ajarkan baca Al-Qur'an istri-istri kami, anak-anak kami. Seperti zaman sekarang kan kayak jamur bertumbuh subur, banyak tumbuh pesantren-pesantren tahfidz, ya, rumah-rumah tahfidz. Ini pun tidak dibantah oleh Rasul. Kami akan buat anak-anak kami, istri-istri kami hafal Quran. Saking takutnya ilmu diangkat tadi, ya.
Faqala maka Nabi mengatakan, sakilat ka ummuka ya Ziyadu. Sakilat ka ummuka itu artinya ibumu kehilangan kamu. Ya Ziyad. Kuntu aku ini la'udduka aku akan menggolongkan kamu min fuqaha'i ahli Madinah. Termasuk fuqahanya ahli Madinah. Hadhi Taurat wal Injilu, Taurat dan Injil ini indal Yahudi wan Nasara, ada di tangan Yahudi dan Nasara. Seperti Al-Quran ada di tangan Muslimin. Ya. Famadza tuni anhum, maka apa gunanya Injil dan Taurat yang ada di tangan Yahudi dan Nasara? Kalau sindirannya, apa gunanya mereka hafal Quran? Apa gunanya subur tahfidz Quran? Kalau nggak ada apanya, nggak ada ilmunya. Qala Jubairun, maka Jubair berkata, fa laqaitu Ubadah bin As-Samit. Maka kata Jubair, aku bertemu Ubadah bin Samit. Fakultu, maka aku katakan kepada Ubadah bin Samit, ala tasma'u ila ma yaqulu ahuka Abu Darda. Pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan Abu Darda? Apa yang dikatakan Abu Darda? Hadis tadi itu. Kami pernah keluar bersama Rasul. Rasul mengatakan seperti ini. Fa'ahbartuhu billadhi qala Abu Darda. Maka aku sampaikan apa yang dikatakan Abu Darda kepada Jubair. Qala, maka Ubadah mengatakan, sadaqa Abu Darda. Itu benar, ucapan Abu Darda dari Rasul itu benar. In syi'ta, kalau engkau mau, la uhaddisannaka bi awwali ilmin yurfa'u. Aku akan sampaikan kepadamu ilmu pertama yang diangkat. Minan nas, dari manusia, yaitu al-khusyu'u. Ilmu pertama yang diangkat oleh Allah adalah al-khusyu'. Kenapa kira-kira kok khusyuknya enggak ada diangkat? Karena enggak paham tadi. Tapi hafal ya. Quran hafal. Muslimin sekarang kan yang didahulukan hatamannya, hafalnya. Yusiku, sebentar lagi, antadkhula masjida jama'atin, kamu akan masuk masjid jami'. Masjid jami' itu paling besar di daerah itu. Fala tara fihi rajulan khashi'an. Masjid jami' yang besar seperti itu kamu tidak melihat seorang pun yang khusyuk. Umek kabeh masjid jami'. Secara zahir kelihatan, kata Umar, kalau hatinya khusyuk, mesti badannya khusyuk. Nah ini kok umek kabeh sak masjid. Masya Allah, ini apa pelajarannya? Akhir zaman itu orang lebih mendahulukan apa? Hafalnya. Tapi nggak sampai ke hati, nggak ada ilmu tentang Al-Quran. Nah, itu yang hadis ini mengingatkan dan mencela orang yang cuma membaca saja. Tidak apa? Memahami maknanya. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman ayat 78, wa minhum, di antara ahli kitab, ini ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani. Ini di antara mereka
ada yang ummi. Ini Allah menceritakan tentang ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Wa minhum ummiyun, di antara mereka ada yang ummi, la ya'lamuna al-kitaba. Tidak mengerti kitab, padahal ada di tangan mereka. Seperti hadis tadi. Loh, Yahudi Nasrani ya punya kitab, Taurat, Injil. Nasrani sekarang ya pegang Injil kemana-mana. Tapi apa gunanya? Muslimin juga bawa Al-Quran kemana-mana. Tapi apa gunanya? Kayak gitu. Karena umat Islam akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Nah, ya, hadis ini mendorong agar kita, di ayat ini jelas bahwa Al-Quran itu bisa diambil pelajarannya. Orang bisa mengambil peringatan dari Al-Quran hanyalah, kata Allah, man kana lahu qalbun. Orang yang punya hati. Lu apa ada orang nggak punya hati? Yang dimaksud punya hati di sini hatinya hidup. Berarti kalau hatinya tidak hidup, itu disamakan dengan orang yang tidak punya hati. Hatinya apa? Masih tersimpan rapi di tempatnya ya. Belum pernah diotek-otek, hanya jadi serep ya. Gak dipakai. Nah, maka hati mati itu dicela oleh Allah dalam surat Al-An'am, awamangka namaitan. Apakah orang yang mati, kata Allah, bangkai, maitan itu mati. Apa yang mati? Hatinya. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Dengan apa Allah menghidupkan hati? Dengan Al-Quran. Hatinya oleh Allah diberi apa? Ruh. Apa ruhnya Al-Quran? Makna Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu ruhnya hati. Sebagaimana Allah berfirman, Inna fidha wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian kami wahyukan kepada Muhammad ruh. Jadi Al-Quran itu kata Allah apa? Ruh. Untuk apa? Menghidupkan. Menghidupkan apa? Hati yang telah mati. Nah, inilah makna-makna Al-Quran itu seperti air dengan tanaman. Hati itu tanamannya, makna Al-Quran itu airnya. Bagaimana tanaman yang tidak disiram? Layu. Tidak tumbuh dengan baik. Lemes, lama-lama kering, lama-lama apa? Mati. Hati demikian. Yang jauh dari Al-Quran, tidak ada Al-Qurannya di hati, hatinya mati. Maka itu jangan mencukupkan mempelajari tafsir itu hanya seminggu sekali, karena zaman sekarang sudah ada rekaman-rekaman yang lengkap, maka kita harus upayakan, maksimalkan mendengarkan tafsir-tafsir Al-Quran. Karena hati lebih butuh kepada makna Al-Quran, melebihi badan membutuhkan makanan. Kata Imam Ahmad, kalau badan itu butuh makan sehari 2 atau 3 kali. Tapi kalau hati butuh makan itu berapa? Setiap saat, gitu ya. Makin banyak mengerti makna Al-Quran, makin bagus hatinya, makin sehat, makin kuat. Maka dengan membaca makna, kalau kita hafal, kan ini yang akan kita bahas juga. Ini kan sudah hafal. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, sudah hafal. Maka ini, ketika kita mengucapkan Al-Qari'ah di dalam sholat atau di luar sholat, itu semacam pemantik. Apa pemantik? Kalau lampu itu yang sekakelnya itu. Untuk menggugah hati, untuk menyalakan hati, ingat apa tafsirnya Al-Qari'ah itu.
Nah, dengan muncul tafsirnya, kalau nggak ngerti kan kemana, nggak tahu dia, kosong, lewat saja, nggak nyala hatinya. Tapi kalau sudah ngerti tafsir daripada Al-Qari'ah, nyala itu tafsirnya. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Wah, bagaimana kejadiannya kiamat? Ngeri. Sehingga dia muncul gejolak-gejolak hati, rasa takutnya, muncul kewaspadaannya, hati-hatinya, sehingga dia semakin apa? Takut kepada Allah, semakin hati-hati. Maka itu namanya hidup hatinya. Kalau nggak ada efek itu, nggak ada pengaruh itu ya mati namanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bas al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Diulang-ulang 3 kali oleh Allah. Ada 11 ayat. Al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha. Tafsir basmalah telah berlalu. Al-qari'atu, al-qari'ah itu ismu fa'ilin min qara'a. Isim fa'il dari qara'a. Artinya ini al-qari'ah itu isim. Kata benda bahasa kita. Dari kata kerja qara'a. Qara'a kalau di kamus itu mengetuk. Dok 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 itu pintu diketuk. Tapi kalau di sini itu bukan ngetok kayak gitu. Bisa dimaknakan dentuman atau gelegar. Lebih keras, lebih dahsyat dari sekedar mengetuk, ya. Wal muradu allati taqra'u al-quluba. Yang dimaukan di sini adalah mendentum, al-qari'ah itu mendentum hati. Hati bergejolak. Wataf za'uha, itu bergejolak hatinya. Indan nafhi fisuri, yaitu ketika ditiupnya sangkakala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Ini tafsirnya, ya. Jadi kita ketika baca ini ingat tafsirnya. Wa yauma yunfahu fis suri fafaza'a man fis samawati wa man fil ardi. Pada hari ditiupnya sangkakala maka fafazi'a, ada yang mengartikan mati semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Yang niup trompet itu yang enggak mati, ya. Siapa? Israfil. Tapi karena dahsyatnya tiupan beliau, malaikat Israfil, sampai fafazia. Ada yang menafsirkan pingsan, ada yang menafsirkan mati. Wa kullun atauhu dakhirin, semuanya datang kepada Allah dalam keadaan hina. Fahiya taqra'ul quluba, maka al-qari'ah itu menggelegar di hati. Ba'da qara'il asma, setelah menggelegar di telinga. Jadi di telinga itu sangat, dentumannya sangat keras, bahkan itu dentuman yang paling dahsyat, yang belum ada, yang belum pernah terjadi. Wahadhil qari'atu, dentuman ini, hiya qari'atun azimatun, dentuman yang besar. La nadhira laha qabla dhalik, tidak pernah terjadi sebelumnya. Saking besarnya, saking dahsyatnya. Artinya misalnya seluruh bahan peledak di dunia ini dikumpulkan jadi satu, kemudian diledakkan di tengah laut, itu enggak seberapa dibanding dengan apa? Al-Qari'ah. Ya. Enggak seberapa.
sekuat-kuatnya dentuman, ledakan. Karena nanti akan Allah ceritakan, wong gunung-gunung bisa sampai jadi kayak kapas. Wahya min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah ini termasuk nama hari kiamat. Allah ambil nama hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah ditinjau dari dentumannya yang demikian dahsyat. Ini untuk menggugah hati, memperingatkan hati agar hati kita takut menghadapi apa? Al-Qari'ah. Allah orang cerdas kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk menghadapi Al-Qari'ah ini. Nah, kama tusammal ghasyiyah, sebagaimana hari kiamat itu juga dinamakan al-ghasyiyah wal haqqah. Nanti akan dibahas ini. Wa qauluhu mal qari'ah, kemudian ayat kedua Allah bertanya, apa itu qari'ah? Ma di sini istifhamun. Ma itu artinya kata tanya. Bimakna at-ta'zim, yang bermakna ta'zim wa tafhim. Agung, sangat ngeri, sangat dahsyat. Makna ma di sini. Yakni ma hiyal qari'atul lati yanu anha. Apa qari'ah yang Allah sebutkan itu? Kemudian Allah tanya lagi di ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu, ngerti enggak kamu apa itu qari'ah? Hada ziyadatun fit tafhim wa ta'zim. Ini tambahan gambaran sifat tentang ngerinya, dahsyatnya qari'ah. Artinya benar-benar mengerikan. Wa tahwil itu kegoncangan. Yani ayu syai'in u'allimuka an hadhil qari'ah. Apa yang mengajarkan kamu tentang qari'ah ini? Kamu tahu dari mana? Nah, aima u'azzimuha wa ma asyaddaha. Mana yang terbesar, yang terdahsyat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 4 bagaimana kejadian manusia, keadaan manusia ketika terjadi apa? Al-Qari'ah. Ini dentuman ya, Qari'ah itu dentuman. Pada saat ditiupnya sangkakala. Faqala azza wa jal, maka Allah berfirman, yauma yakunun nasu, pada hari itu manusia kal farashil mabsus. Manusia ketika itu seperti farash, ay annaha takunu fi dzalikal waktu, ketika itu yaumun yakunun nasu kal farashi al mabsus, seperti farash yang berterbangan. Hina yahruju min kuburihim, ketika manusia keluar dari kuburnya. Ini diantara tafsirnya. Kalau keluar dari kuburnya, ini berarti setelah tiupan kedua, ya. Tapi kalau di tiupan pertama, manusia pada mati tadi, yang ayat beliau bawakan tadi. Semua mati karena dahsyatnya tiupan itu, semua yang di langit dan di bumi, kecuali orang yang Allah kehendaki. Qalal ulama, di antara ulama tafsir mengatakan yakununa kal farasil mabsus. Manusia ketika ditiupnya sangkakala pertama,
Atau setelah ditiupnya sangkakala kedua, kal farasil mabsus. Wal farasu, apa itu faras? Huwa hadhihi tuyurus saghiratu. Hewan yang kecil yang terbang. Hewan kecil terbang. Allati tatazahama inda wujudin nar. Yang dia berdesakan, berangsek ya, merapat ketika melihat api fil laili di malam hari. Apa itu? Laron kayak laron. Wahia dha'ifatun, hewannya yang terbang kecil itu lemah. Takadu tamsi biduni hadyin. Dia terbang sana sini tanpa petunjuk, tanpa arah, mau kemana. Demikian juga ketika ditiupnya sangkakala, karena itu lama, bukan hanya sedetik atau semenit, 1 jam. Disabdakan oleh Rasul selama 40. Dan khilaf para ulama 40 apa? Karena Rasul mengatakan 40. Ada yang menafsirkan 40 hari. Ada yang menafsirkan 40 bulan. Ada yang menafsirkan 40 tahun. Tapi hadis-hadis lain, kebanyakan 40 itu maknanya tahun. Kondisi goncang kayak gitu. Nah, maka manusia ketika, kalau contoh kecil, ketika antum buka di YouTube keadaan manusia ketika gempa ya, itu lari sambil teriak kemana? Yang barat lari ke timur, yang timur lari ke barat, yang utara ke selatan, yang selatan ke utara. Itu gambarannya faros di sini. Manusia juga nanti seperti itu. Tataro kamu warubbama latishaha taqa'u binar. Dia berdesak-desakan, terkadang ada yang sampai jatuh di api. Laron itu loh, kalau ada api kan dia mendekat ke api tersebut. Wahia la tadri, dia laronnya itu tidak tahu bahwa api itu akan membakar dirinya. Demikian juga manusia di dunia ini selalu, kata Rasul, mendekat ke api sampai aku pegang pinggangnya. Aku pegang pinggang kalian tapi kalian merusut terus. Maksudnya di situ kata Rasul, aku pegang pinggangnya, tidak aku pegang tangannya, karena kalau tangannya gampang merusut. Aku pegang pinggangnya. Tapi itu pun kebanyakan manusia ya melorot saja ya, merusut semangat kalau berbuat maksiat. Nah, contoh saat ini lagi semangat banyak muslimin, semangat mengadakan syukuran ya. Syukuran apa? Agustusan. Maunya dan pemahamannya. Maunya mensyukuri nikmat dari Allah. Disebutkan di pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan Indonesia itu semata-mata rahmat dari Allah. Itu kan benar ya. Nah sudah 350 tahun dijajah. Nggak mampu keluar dari penjajahan. Kecuali setelah dirahmati oleh Allah, diturunkan rahmat, diangkat musibahnya, diangkat siksanya, penjajahannya. Itu ditulis. Nah, tanggal 17 Agustus itu proklamasinya, menyatakan kalau istilah kita syukuran ya terhadap nikmat. Sehingga dengan merdeka itu aman.
Kita mau ke barat, bisa, mau ke timur, bisa, nggak ada gangguan. Mau bawa apa, aman. Kalau dulu dirampas, punya tanaman, baru panen, ada yang ngerampas panennya. Karena kondisinya tidak aman. Tapi sayangnya muslimin sekarang belum bisa dikatakan mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan acara-acara, kebanyakannya mengisi kemerdekaan itu, kenikmatan itu dengan kemungkaran. Karena rukun bersyukur itu 5. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Yang pertama al-khudu. Khudu itu apa? Merendah kepada Allah. Sadar karena kemerdekaan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengaruniakan rahmanya berupa keamanan, kemerdekaan. Yang ketiga, iktiraf, mengakui dengan hati bahwa itu karunia besar dari Allah. Yang keempat, as-sana'u. As-sana' memuji Allah. Alhamdulillah. Dan yang kelima, menggunakan kalau berupa keadaan mengisi nikmat itu, keamanan itu, kemerdekaan itu dengan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bukan malah nari uang untuk sewa penyanyi. Laki-laki kumpul di suatu tempat. Itu kemungkaran, itu bukan mensyukuri nikmat. Itu namanya kufur nikmat. Bukan apa? Syukur nikmat tadi 5 rukunnya. Kalau bersyukur itu berarti karena nikmat merdeka itu, nikmat aman itu kan mulai tanggal itu sampai sekarang. Kenapa bersyukurnya cuma setahun sekali? Wong keamanannya setiap saat. Mestinya kita bersyukurnya memperingati kemerdekaannya itu tiap saat. Dengan bagaimana caranya? Tadi mengisi waktunya dengan iman dan takwa. Allah berfirman gimana? Walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kami buka bagi penduduk suatu negeri itu barokah. Di antaranya apa? Aman dari langit dan bumi. Tidak terjadi kekacauan. Rata-rata kekacauannya di negeri itu urusan makanan, ekonomi ya. Kenapa ribut? Itu namanya ribut itu hilangnya rahmah. Kenapa kok nggak terjadi rahmah? Tadi karena salah di dalam mensyukuri nikmat aman, nikmat merdeka. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, mengisi waktu merdeka, waktu amannya dengan iman dan takwa, ya itu enak, ringan, enggak usah narik-narik, enggak usah menghias apa kampung, cuma mengisi waktunya dengan iman dan takwa, banyak istighfar, banyak tadi tawadu, khusyuk, cinta kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Nah, kapan? Setiap saat, setiap waktu, tanpa harus ditentukan tanggal 17. Nah, ini malah ada di sebelah tadi ada ikhwah ngabari remaja yang sudah lulus SMA ditarik 1 juta untuk sewa horeg. Nah, maka kalau horeg lewat banyak yang
kaca rumahnya dikasih lakban. Supaya apa? Biar tidak pecah. Warung-warung kaca. Kemungkaran isinya. Apakah itu mau bisa? Apa enggak malu kepada Allah? Ini dalam rangka syukur nikmat. Apa gitu? Itu kufur nikmat. Kenapa ini terjadi? Karena jahilnya manusia. Tidak ngerti mana yang kufur, mana yang syukur. Bagaimana kita yang tahu? Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam perkara baik dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pak, ini tarian. Berapa? 200. Untuk apa? Sewa horeg. Ya, Pak, Pak Bakar. Bayar, Pak Bakar. Waduh, itu ayatnya mengerikan tapi. Walaupun orangnya cuma bayar uang 200 untuk sewa horeg, dia menjauh hijrah. Acaranya di sini dia menjauh keluar desa. Kenapa? Biar enggak dengar. Tapi sampean kan bayar. Karena enggak jalan horegnya kalau enggak bayar. Gimana itu? Terus gimana yang benar? Bayar enggak? Nah, enggak bayar diusir sama Pak RT. Maka kalau mau bayar, diniatkan untuk apa? Niatkan untuk ini. Apabila dihadapkan pada suatu dua bahaya, maka diambil yang paling ringan. Gak bayar sama tak sembelih. Wah, disembelih? Iya. Ya wis bayar aja untuk menghindari sembelihan. Bukan menyetujui horegnya. Nah, itu masih dapat pahala, masih benar. Ini nata niat. Nah, begitu cara. Kalau bisa dinasihati. Main sekarang kan enak zaman medsos. Sampaikan dalil-dalil maksiat, melihat melihat biduan, bawakan hadisnya. Kumpul laki-laki perempuan, sampaikan ayatnya. Bahaya mungkar dan maksiat itu mengundang murka Allah. Ya pantas saja kalau negaranya ruwet. Itu karena diangkatnya rahmat oleh Allah. Kenapa diangkat? Penduduk negeri ini nggak bisa bersyukur. Iya kan? Misalnya apa? Kufur. Dikasih merdeka malah dipakai untuk apa? Durhaka kepada yang memberi. Nah, kayak ini, kayak laron. Dia senang lihat api, nggak tahu kalau apinya itu akan membakar dirinya. Lari berombongan ke sana. Fahum yasbahunal faras fi da'fihi wa hiratihi wa tarakamihi wa siyarihi ila ghairi hadyin, ila ghairi huda. Maka manusia ketika ditiupnya sangkakala seperti laron itu, lemah. Jangankan orang, gunung yang demikian kuat terbang kayak kapas. Wahiratihi karena bingungnya mau lari kemana, mau kemana yang dituju itu apa, nggak tahu. Pokoknya lari sudah. Sampai yang hamil menggugurkan kandungannya, yang punya bayi dilempar bayinya, mau lari saya, lari kemana? Nggak tahu, pokoknya lari. Itu makna kalfarashi al-mabsus. Wal mabsusu yakni al-muntasiru. Al-mabsus itu maknanya al-muntashir, menyebar. Menyebar tanpa arah ini namanya muntashir. Fahuwa kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah dalam surat Al-Qamar, yahrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Kalau ini setelah tiupan kedua, manusia keluar dari kuburnya seakan-akan mereka itu belalang yang bertebaran.
belalang, nggak tahu kemana larinya. Cuma kalau di tiupan kedua, manusia digiring menuju satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Lau tasawwarta hadzal masyhad, kalau engkau bisa membayangkan kejadian ini, baik ketika tiupan pertama, bagaimana ngerinya kondisi manusia, yahrujun nasu min kuburihim, kalau ini tiupan kedua ya, manusia keluar dari kuburnya, ala hadzal wajhi, dengan cara seperti ini, yaitu seperti belalang-belalang yang berterbangan. La tasawwarta amron aziman, mesti yang terbayang di hatimu, di akalmu adalah perkara yang sangat dahsyat. Ini yang dimaukan dari pelajaran tafsir, kamu punya gambaran, punya bayangan yang mengerikan. Kapan? Ketika ditiupnya sangkakala, baik tiupan pertama maupun tiupan kedua. Dengan kengerian la nadhira laha, yang gambar kengerian yang tidak ada tandingannya. Setelah tiupan kedua manusia bangkit dari kuburnya, haula'il alam min Adam, mulai manusia dari zaman Adam ila antaqumas saati, sampai menjelang kiamat, kulluhum yahrujuna, semua keluar, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa. Huruju rajulin wahidin, seperti keluarnya satu orang. Kayak keluarnya satu orang, padahal bukan satu orang. Semua bareng satu waktu, fi anin wahidin, dalam satu waktu. Min hadhil kuburi al-mub'asirati, dari kuburan dia langsung bangkit begitu. Fil masyariqil ardi wa magharibiha, baik di bumi bagian timur maupun bagian barat, satu serentak setelah ditiupnya sangkakala kedua. Bahkan kata beliau, wa min ghairil makbur, wa min ghairil kuburi, bahkan orang yang tidak dikubur, kalladzi alqa fi lujjatil bahr, seperti orang yang jatuh di laut, dimakan hiu. Ya. Jadi kotorannya hiu itu bangkit bareng. Wa akalat haitan, dimakan ikan. Au fi falawatil ardi, atau mati di padang pasir. Jadi pasir di sana nggak ada yang ngubur, tersesat. Nah, wa akalat husibau, atau dia dimakan harimau. Jadi kotorannya harimau akan bangkit nanti bareng dalam satu waktu. Wa ma asbaha dzalika, dan selain dari itu. Pokoknya namanya orang mesti bangkit bareng setelah ditiupkan sangkakala kedua. Kemudian di ayat ke-5 ya. Yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus. Ya, ayat ke-5-nya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini tadi enggak tersebut ya. Wa takunul jibalu, maka gunung kal ihnil manfus. Wa amal jibalu, adapun gunung, itu tafsir ayat 5 ini. Cuma di sini enggak tertulis. Keluputan. Ini jatuh di tangan redaksi ya. Wa amal jibalu, adapun gunung-gunung, wahwa tilkal jibalul azimah. Itu gunung-gunung besar, termasuk gunung Semeru ya. Yang Allah ciptakan gunung itu untuk memaku bumi. Karena kalau rumah misalnya terbuat dari kayu, kalau tidak dipaku, bagaimana rumahnya? Ya,
ogrek-ogrek bahasanya, reot sana sini. Maka supaya rumahnya diam harus dipaku. Makanya di sini disebut rawasiyah. Gunung itu rawasi, paku bumi. As-solbah, solbah itu kuat, dalam. Nah, tidak ada yang bisa mindah gunung karena itu paku bumi. Fatakunu, maka gunung yang demikian kokoh di dunia ini. Fatakunu kal ihnil manfus. Maka nanti karena dahsyatnya tiupan sangkakala, tiupan pertama, gitu ya. Itu seperti ihnul manfus. Al-ihnu as-suf. Ihn itu maknanya suf. Suf itu wol. Wol itu terbuat dari bulu domba. Maka di dunia ada kelompok sufi, ya. Sufi tidak pakai sin, tapi pakai sod seperti ini. Sufi. Asalnya nggak ada yaknya. Kemudian diberi ya, namanya ya nisbat. Itu torikoh, kelompok yang menyandarkan kepada orang yang mengaku kelompok sufi. Kelompok sufi ini kenapa kok pakai wol? Pakai bulu domba, menggambarkan kesederhanaan. Tidak memikirkan dunia. Kalau orang masih memikirkan dunia, itu bukan orang sufi. Terus gimana? Harus dilepaskan, ditinggalkan dunia, baik dari tangan maupun di hatinya. Nah itu kesalahan, bukan pemahaman yang benar seperti itu. Namanya hidup ya masih butuh kepada dunia untuk melaksanakan dunianya, melaksanakan kehidupannya, butuh dunia, beli beras, ya, beli gula. Ini menunjukkan seperti bulu domba, katanya. Orang yang sederhana, zuhud, orangnya zuhud. Biasanya orangnya kalau sufi itu suka ini, jalan aja kemana. Mau kemana Pak? Nggak tahu, pokoknya pasrah saya. Nah, kalau kelaparan dia dekat ke tempat-tempat sampah itu, oker apa, nyari makan bekas-bekas kayak kucing nyari makanan. Kok nggak kerja saja Pak, jualan cilok, weci. Oh, enggak, saya ini zuhud. Enggak terikat, enggak tergantung, enggak mikirkan dunia. Lah itu akhir-akhir itu. Mikir apa itu? Terus zuhud itu ajaran mulia. Ada ajaran Islam. Memang zuhud itu mulia. Tapi pemahamannya enggak seperti itu. Enggak seperti pemahamannya sufi. Yang benar apa, Tahir? Zuhud. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Misalnya, saya banyak uang, banyak. Saya pedagang sodagar kaya. Saya ingin beli mobil sejauh pandangan mata. Ya, ingin istri 4. Desa sini 1, desa sana 1. Itu zuhud apa enggak? Enggak, bukan zuhud. Tapi Nabi Sulaiman yang raja terkaya, mulai yang tidak bisa ditandingi oleh Rasul dan Nabi sebelumnya dan setelahnya. Nabi Sulaiman. Nah, beliau zuhud, orang zuhud. Apa zuhud itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Saya punya uang 1.000. Mau buat apa ini? Dilihat dulu manfaat akhiratnya. Itu baru zuhud. Nah, buat apa beli mobil sejauh pandangan mata? Apa manfaat akhiratnya?
Kecuali beli mobil 100, saya mau sumbangkan ke pondok-pondok pesantren untuk membantu mobilisasi pondok fisabilillah, itu nggak apa-apa. Itu yang dilakukan orang-orang zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bisa jadi orang terkaya pun zuhud. Nah, jadi al-ihnu maknanya apa tadi? Wol, bulu domba. Wakila ada juga yang memaknakan ihan itu kal ihni. Ihan itu maknanya al-qotnu, cotton. Ini kapas. Jadi gunung kayak kapas. Di sini Allah tidak membahas manusia. Lah gunung yang terberat saja jadi kapas. Kenapa jadi kapas? Saking ngerinya, dahsyatnya keadaan. Tiupannya malaikat Israfil. Karena saking besarnya trompetnya itu, bumi itu seperti kacang di depan corong besar gitu, kacang kecil lah. Bagaimana manusianya? Ditiup dengan keras kayak gitu, ya semburat. Nah, Allah ceritakan kepada kita ngeri keadaannya. Tujuannya tadi supaya kita hati-hati. Kita akan menghadapi itu. Wa takunul jibalu kal ihni al manfus. Ketika itu gunung-gunung seperti kapas al manfus. Apa al manfus? Al mub'asiru. Mub'asir artinya terbang, berhamburan. Ai hadhil jibalu ba'da an kanat solbatun qawiyatun rasihatun. Maksud ayat ini bahwa gunung yang demikian kokoh, yang demikian kuat, rasihatun, dalam, takunu mithlul ihnisuf awil qatan. Ketika itu ditiup sangkakala seperti bulu domba, seperti kapas yang berterbangan. Sawa'un nafastahu biyadaika, apakah kamu tiup ditaruh di tanganmu, au bil manafid, atau pakai semprotan peniup, alat-alat tiup. Nah, fa innahu yakunu khafifan. Gunung yang demikian itu khafif di tangan, di hadapan apa? Trompetnya Israfil. Ya tatayaru ma'at nari. Kapasnya itu terbang walaupun kena angin paling kecil. Waqad qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Allah mengatakan di ayat lain, annal jibala, bahwa gunung-gunung takunu haba'an munbassa, seperti debu yang berterbangan. Kalau di ayat ini seperti apa tadi? Kapas. Di ayat lain Allah disamakan dengan debu yang berterbangan. Tapi yang enggak jauh maksudnya, gunung jadi debu. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am munbassa. Surat Al-Waqi'ah. Nah. Wa qala jalla wa ala huna, dan di surat Al-Qari'ah ini Allah katakan gunungnya itu seperti itu. Nah, ini ayat ke-5 ya. Untuk ayat berikutnya insyaallah nanti akan Allah terangkan tentang bagaimana orang di mahsyar. Fa amma man sakulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangannya, bahwa fi isyatin radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat tadi menggugah hati kita ya, membangunkan hati kita, menghidupkan hati kita, sehingga kata Allah tadi, Al-Quran itu hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang mempunyai
hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Al-Quran ini hanya bisa diambil pelajarannya oleh orang yang punya hati. Menyebabkan orangnya semakin beriman, semakin bertakwa, semakin cinta kepada Allah. Sehingga hidupnya semakin tenang, semakin bahagia, selamat dunia akhirat insya Allah. Semoga Allah juga memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.